Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam renungan singkat dari Gereja Kerinduanku. Kami percaya bahwa Tuhan yang bawa saudara ada di channel ini, dan doa kami melalui channel ini biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Engkau Allah yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setiamu mengatasi langit, bahkan kebaikanmu tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur kami sudah memasuki akhir bulan Oktober. Kami datang kepadamu karena kami tahu Engkau Tuhan yang menuntun, Engkau Tuhan yang menyertai umatnya. Dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah renungan yang saya ambil dari renungan yang istri saya pernah buat, tapi saya juga diberkati oleh khotbahnya. Saya beri judul The Sound of a Broken Prayer, atau suara dari hati yang hancur, atau doa yang hancur hati. Kita akan belajar dari sebuah contoh di Alkitab namanya Yunus. Saat Yunus lari, saat Tuhan memberikan perintah kepadanya. Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe yang 800 km dari tempat dia berada. Tetapi dia malah pergi ke Yapo, naik kapal ke Tarsis yang kurang lebih 40.000 atau 4.000 km jauhnya. Dia naik kapal, dan dari sana kita tahu kisahnya bahwa Yunus bertemu dengan sebuah ikan besar yang menelan dia. Saya buka dengan sebuah kutipan, "If you want to run from God, the devil will always give you a ride." Kalau kamu pengen lari dari Tuhan, maka iblis akan selalu kasih tumpangan buat kamu. Kitab Yunus 1 diakhiri dengan Tuhan menyediakan pertolongan dan kesempatan kedua untuk Yunus. Yunus 1:17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Apa bisa kita pelajari dari kisah Yunus? Yang pertama adalah the place of breaking, atau tempat di mana Tuhan membentuk kita ulang, menghancurkan kita kembali. Alkitab mengatakan Tuhan yang memukul, Tuhan juga yang menyembuhkan. Bahkan terjemahan lainnya bilang Tuhan yang dalam tanda kutip mematikan, Tuhan juga yang menghidupkan kembali. Saudara bisa kebayang gak kalau kita lagi di kapal pesiar terus tenggelam dan Tuhan menolong kita? Kita gak akan pernah expect pertolongannya datang dalam berupa ikan besar kan? Pasti kita pikir skoci, life jacket, atau apa. Kalau kita berpikir ditelan sama ikan, kita mungkin berpikir Tuhan lagi marah sama kita. Kita berpikir Tuhan lagi hukum kita. Sebelumnya Yunus melarikan diri dari panggilan Allah ke Niniwe, Yunus 1 ayat 3. Ketika badai datang, semua pelaut panik. Dan akhirnya Yunus dilempar ke laut. Biasanya itu berarti kematian. Tetapi justru Tuhan dalam Yunus 1:13 menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Ia masuk ke perut ikan, gak tahu ada apa di dalamnya. Kadang-kadang kita berpikir pain is always punishment from God. Tapi kadang-kadang bahwa pain adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Kita mengetahui bahwa air mata gak selalu buruk. Kadang-kadang orang ketika baru lahir, dokter akan menunggu anak itu nangis. Kalau anak itu gak nangis, pasti dicubit, dipukul supaya nangis. Begitu juga rasa sakit kadang-kadang dipakai Tuhan untuk bentuk kita. Sometimes what we call problem, God calls provision. Kadang-kadang kelihatannya masalah, tapi Tuhan memanggilnya sebagai sebuah perlengkap atau perlindungan atau mengempower kita. Kadang-kadang berkat Tuhan packagingnya masalah, tapi dalamnya berkat. Kadang-kadang Tuhan menyediakan bagi kita dengan cara yang kita nggak pilih, kita nggak suka, kita nggak expect. Mungkin hari ini kamu berada dalam sebuah season yang kamu nggak suka, kamu nggak pilih, kamu nggak expect. Mungkin kamu bilang, aduh saya nggak suka kerjaan ini, aduh saya nggak suka ada di keluarga ini, dan seterusnya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Yunus
gak disiksa di perut ikan. Justru udah diselamatkan walaupun caranya gak nyaman. Yang kita anggap akhir, kadang-kadang Tuhan jadikan awal dari pemulihan. Keterpulukan Yunus adalah awal dari kebangkitan. Sebelumnya di perut ikan Yunus itu stubborn, keras kepala, ngeyel. Kalau istilah orang Jawa tuh yang ngeyel lah, pokoknya gak mau diatur. Bahkan dikatakan dia tidur di tengah badai, tanda bahwa dia gak peka rohaninya. Kadang cara Tuhan adalah mengguncang kenyamanan kita supaya kita kembali disadarkan bahwa kita sedang menjauh daripadanya. Yang Yunus alami adalah konsekuensi dari ketidaktaatan, bukan kutuk. Ada perbedaan besar antara disiplin Allah dengan penghukuman Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-6 bilang demikian. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan gak selalu memberikan apa yang kita mau, tapi Dia selalu berikan apa yang kita butuhkan. Dan apa yang paling kita butuhkan adalah Tuhan. Yang pertama, bahwa tempat pertama kali, tempat yang kita pikir adalah sebuah kehancuran bisa jadi adalah sebuah permulaan yang baru. Mungkin bagi manusia adalah kehancuran, tapi bagi Tuhan adalah permulaan yang baru. Saya kemarin nonton kesaksian ada seorang pengusaha yang lagi jaya-jayanya usahanya, dia lupa sama Tuhan. Tiap hari maki istrinya ajak ke gereja, dia bilang emang gereja bisa kasih gua apa? Istrinya ngajak dia untuk kasih perpuluhan, dia bilang alah itu pendeta lu pengen kaya kan. Pokoknya dia istilahnya itu ngeledek terus sama gereja, ngeledek sama firman. Diajak suruh doa, emang doa bisa kasih gue duit? Emang doa bisa bikin gue kaya? Diajak hari Minggu ke gereja, mendingan gue bisnis, main golf sama rekan bisnis. Dan suatu hari karena COVID, ekonominya hancur sehancur-hancurnya. Dia cerita sampai-sampai dia harus mengambil uang deposito dari apartemennya dan pindah ke kos-kosan. Karena dia adalah orang dari luar negeri, saudara. Tinggal di kos-kosan, bahkan dia cerita sampai gak bayar kos 4 bulan. Di situ istrinya bawa dia ke gereja, masih kepala batu. Ketika istrinya sudah bilang kita puasa, alah puasa-puasa, apain sih? Kalau Tuhan mau tolong aja. Tapi saya dengar sebagian dari kesaksiannya pelan tapi pasti Tuhan mulai pulihin. Dia mulai diubah. Bagi manusia itu sebuah penghakiman, tapi bagi istrinya itu sebuah penyelamatan. Saya suka banget istri ngomong begini, aduh kalau gak ngalamin penurunan ekonomi selama-lamanya suami saya akan sombongnya minta ampun. Kalau gak ada badai kehidupan, suami saya gak akan ke gereja. Jangan buru-buru bilang ini penghakiman, jangan buru-buru bilang ini habis. Bisa jadi ini cara Tuhan untuk pulihkan saudara. Tulis di kolom komentar, apapun musim hidupmu bilang, Tuhan gak hukum, Tuhan sedang didik. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yunus adalah honesty in breaking. Kejujuran dalam yang namanya kehancuran. Bayangin situasi Yunus sendirian di tengah laut. Berapa lama sih dia mampu bertahan di dalam laut? Yunus dalam situasi di mana apapun, di mana dia nggak bisa miliki apapun, nggak ada yang tolong dia. Yunus berada dalam situasi di mana Tuhan, hanya Tuhan yang bisa tolong dia. Yakobus 5:13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Lagi ada masalah, berdoa. Ini waktunya kamu berdoa. Bukan complaining, bukan ngegalau, bukan post panjang kali lebar di sosmed, tapi berdoa. Yunus tidak sedang berdoa dalam posisi rohani yang ideal. Dia berdoa ketika kepepet dan di ujung tanduk. Di dalam perut ikan besar Yunus berdoa. Yunus 2, 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Dan kau dengarkan suaraku. Artinya Tuhan gak nunggu Yunus besi,
layak, baru mendengar doanya. Kadang-kadang kita pikir Tuhan akan jawab doa kita kalau kita udah bener-bener 100% bersih, layak. Kalau kita doa panjang-panjang, kita udah cukup baik secara rohani. Padahal Tuhan menjawab doa kita bukan karena doa kita sempurna, tapi karena kasih setianya sempurna. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Sekalipun gak tahu harus ngomong apa, sekalipun cuma nangis doang, tetaplah berdoa. God understand the language of tears better than the language of teologi. Keren banget. Tuhan mengerti bahasa air mata lebih baik daripada bahasa teologi. Apa cara yang paling efektif dalam berdoa? Yohanes 2 ayat yang 3 dan ke-9 yang demikian. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelo dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Inginkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya mengerangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang ke belakangku untuk selama-lama, di belakangku untuk selama-lamanya. Karena itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lusuh dalam hatiku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Terdengar indah, manis, dan spiritual banget ya. Kenapa? Karena Yunus mendoakan apa yang ada dalam firman Tuhan. Doa Yunus itu adalah mazmur. Kalau nggak tahu mau doa apa, berdoalah dengan firman. Kalau nggak tahu firman, ya baca. Kalau lagi takut, doakan bahwa Tuhan bilang, Tuhan gak berikan roh ketakutan. Kalau khawatir, bilang firman Tuhan bahwa Allahku berkata, aku gak boleh khawatir dalam apapun juga. Di ayat 9 Yunus memuji Tuhan bahkan saat dia masih dalam perut ikan. Butuh iman yang hebat untuk tetap memuji di saat kita belum melihat mukjizat. Tuhan suka sama orang yang tetap mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Di hari berikutnya saya akan membahas bagian yang ketiga yang terakhir dari tema khotbah The Sound of Broken Prayer. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita bawa penyembahan kita sama Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati
karyamu. Hamba berdoa, betapa umat yang sedang berada dalam masa sukar, Tuhan bentuk, Tuhan siapkan, dan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Always remember this, yang punya surga, crazy in love with you.